Wa qala aidan, dan beliau juga pernah mengatakan begini, law aliman nasu ma fil kalami minal ahwa, andai kata orang-orang itu mengetahui apa yang ada pada ilmu kalam minal ahwa berupa hawa nafsu, la farru minhu firarahum minal asad, niscaya mereka semua akan lari daripada ilmu kalam tersebut seperti larinya mereka daripada singa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik Bapak Ibu sekalian, ahbabana fillah dan juga rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita sekarang sudah berada pada halaman 345 ya. Tepatnya pada bagian ini. Langsung saja, ilang qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Mas'alatun, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, ada satu masalah fi hukmi ta'allumil jadli wal kalami, terkait dengan hukum mempelajari al-jadli perdebatan, wal kalami dan juga ilmu kalam ya, ilmu teologi, kajian falsafah. Yang kata beliau, fa in qulta, jika engkau mengatakan ya, jika kita mempermasalahkan ya, misalnya ta'allumul jadli wal kalami madmumun ka ta'allumin nujumi au huwa mubahun au huwa mandubun ilaihi. Nah, ta'allumul jadli ya, mempelajari ilmu perdebatan, pertikaian, wal kalami dan juga ilmu kalam, mazmumum, apakah itu tercela, ka ta'allumin nujumi, seperti mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, au huwa mubahun, ataukah dia mubah ya, boleh saja, au huwa mandubun ilaihi, ataukah dia itu dianjurkan, mandub ilaihi, kepadanya. Nah, fa'alam, kata beliau, ketahuilah, anna linnasi fi hadza guluwan wa israfan fi atrafin ya, sesungguhnya bagi orang-orang itu fi hadza, terkait dengan ini, guluwan itu keterlaluan ya, wa israfan dan juga berlebihan fi atrafin, pada beberapa sisi ya, terkait dengan hukum mempelajari ilmu kalam dan jadal ini. Sebagian orang, kata beliau, itu sangat keterlaluan ya, sangat berlebihan ya. Nah, pamin qailin ya, sebagian ada yang mengatakan, kata beliau, innahu bid'atun, bahwasanya itu merupakan bid'ah, wa haramun, dan itu haram. Wa innal abda in laki Allah azza wa jalla bi kulli dhanbin siwa syirki khairul lahu min ayyalqahu bil kalam. Nah, dan bahwasanya seorang hamba itu in laki Allah azza wa jalla, andai kata dia itu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli dzambin, dengan segala dosa siwa syirki, yang selain daripada kemusyrikan, khairul lahu, itu masih lebih baik bagi dia, min ayyalqahu bil kalam, daripada dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia mahir dalam ilmu kalam. Nah, saking berlebihannya ya, itu yang beliau maksud di sini, guluan atau israfan itu. Ada yang mengatakan bahwa ya, orang itu mati dalam keadaan membawa semua dosa ya, selain daripada dosa kemusyrikan, itu katanya lebih bagus, masih lebih baik daripada orang yang mati membawa dosa mempelajari ilmu kalam. Nah, ini bentuk gulunya ya. Wa min qailin, dan sebagian ada yang mengatakan innahu wajibun, bahwasanya mempelajari jadal dan kalam ini adalah wajib, wa fardun, dan merupakan fardu. Nah, imma alal kifayati, entah itu fardu kifayah, au alal ayani, ataukah itu fardu ain. Wa innahu afdalul amal, dan bahwasanya sesungguhnya ia adalah afdalul amal, yang paling afdolnya amalan, paling bagusnya perbuatan, wa alal qurabati, dan juga paling tingginya pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, karena sesungguhnya ilmu jadal dan kalam ini, tahqiqun li ilmi tauhid, itu merupakan suatu pembuktian terhadap ilmu ketauhidan, ilmu pengesahan, ilmu teologi. Wa nidalun an dinillahi, dan merupakan pembelaan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini dua pendapat yang kedua-duanya menurut beliau di sini guluan itu keterlaluan, wa israfan dan juga berlebihan. Yang pertama terlalu berlebihan dalam mengatakan bahwa ilmu jadal dan ilmu kalam itu merupakan sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua keterlaluannya adalah mereka mengkategorikan itu sebagai sesuatu yang bahkan wajib ya. Nah, wa ila tahrimi, nah kepada pendapat yang mengharamkan itu zahaba asy-Syafi'i wa Malikun wa Ahmadu bin Hanbal. Nah, itu Imam Asy-Syafi'i menganut itu pendapat yang mengatakan tahrim, wa Malik dan juga Imam Malik, wa Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, wa Sufyan dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa jami'u ahli hadis minas salaf dan semua ahli hadis dari kalangan para salaf. Nah, mereka ini mengatakan bahwa ilmu jadal, ilmu kalam itu merupakan sesuatu yang diharamkan. Nah, qala Ibnu Abdul A'la rahimahullah. Nah, berkata Ibnu Abdul A'la rahimahullah, sami'tu Syafi'iyah radhiyallahu anhu, ya, aku pernah mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yauma nazara Hafsan al-Fard, ya, di hari di mana dia bermunazarah, dia berdiskusi, dia berdebat dengan Hafsan al-Fard, ya, nama seorang ulama ahli kalam, wa kana min mutakallimi al-Mu'tazilah, yang mana adalah beliau ini termasuk daripada orang ahli kalamnya orang-orang Mu'tazilah. Yaqulu, nah Imam Syafi'i ini berkata pada saat itu, la ayyalqallaha azza wa jalla al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirka billahi khairul lahu min ayyalqahu bi syai'in min ilmil kalam. Ya. Bahwasanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seorang hamba itu dengan segala dosa, ya, artinya dia mati, ya, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segala dosa, ma khala syirka billahi, yang selain daripada syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, khairul lahu, itu masih lebih baik bagi dia min ayyalqahu, daripada dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bisyai'in, dengan sesuatu min ilmil kalam, daripada ilmu kalam. Sampai-sampai kepada tahap itu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kepada Hafsan al-Fard itu, menyinggung beliau, ya. Nah, walaqad sami'tu, dan sungguh aku telah mendengar min Hafsin, dari Hafsah ini, kalaman, suatu perkataan, la aqdiru an uhkiyahu, yang aku tidak mampu untuk menceritakannya. Dalam perdebatannya dengan Hafs al-Fard ini, beliau mengatakan bahwa ada sesuatu, ya, yang aku dengar daripada Hafs al-Fard ini, yang mana itu aku tidak bisa menceritakannya. Jadi itu semacam kalimat yang sangat beliau ingkari, yang ia dengar dari seorang yang pandai dalam bidang kalam. Nah, betapa tidak sukanya beliau sampai beliau mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Seorang hamba itu, manusia itu mati bertemu dengan Allah dengan semua dosanya, selain daripada kemusyrikan, itu masih lebih baik daripada mereka yang bertemu dengan Allah dengan membawa status ahli kalam atau orang yang pandai pakar dalam masalah ilmu kalam. Nah, wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan begini, qad ittala'tu min ahlil kalami ala syai'in ma zanantuhu qat. Ya. Aku ittala'tu, mengetahui, min ahlil kalami, dari orang-orang ahli kalam, ala syai'in, ke atas sesuatu, ma zanantuhu faqat, yang aku tidak menduga dia qat, sama sekali. Artinya ada sesuatu yang beliau ketahui dari perkataan atau pendapat atau pandangan orang-orang ahli kalam yang di luar dugaan daripada beliau. Tidak ada di benak beliau kalau ternyata begitu kesimpulannya. Entah apa itu, yang jelasnya adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita versi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kemudian kata beliau, wal ayyubtalal 'abdu bi kulli ma nahallahu anhu ma'ada syirka khairul lahu min ayyanzura fil kalam. Dan bahwasanya diuji seorang hamba itu dengan segala apa yang Allah larang terhadap dia, ya, ma'ada syirka, yang selain daripada kemusyrikan. Artinya seorang hamba itu diuji dengan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia lakukan semua. Kejahatan, keburukan, kemaksiatan dan seterusnya, yang selain daripada kesyirikan, khairun, itu kata beliau masih lebih baik, lahu, bagi dia, min ayyanzura, daripada dia melihat bil kalami, dalam ilmu kalam. Dia melihat, mempelajari, mengkaji
ilmu kalam. Wal iyadu billah. Saking parahnya ilmu kalam ini versi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Oke. Wahaka al-Karabisi dan menghikayatkan al-Imam al-Karabisi anna Syafi'iyah bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu suila an syai'in minal kalam. Suatu ketika beliau pernah ditanya terkait dengan sesuatu daripada ilmu kalam. Faghadiba, tiba-tiba beliau marah. Wa qala seraya beliau berkata, sal an hadza Hafsan al-Farda wa asabahu akhzahumullah. Ya. Sal, tanyakan an hadza terkait dengan ini, terkait dengan ilmu kalam ini, Hafsah al-Fard washabahu, ya, dan juga teman-temannya, akhzahumullah, semoga Allah menghinakan mereka. Jadi sampai-sampai didoakan oleh Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa Hafsan al-Fard dan teman-temannya itu semoga Allah menghinakan mereka. Nah, ini parahnya ya. Khair. Walamma marida Syafi'i radhiyallahu anhu, dan ketika sakit Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dakhala alaihi Hafsun al-Fardu, itu menjenguk ke atas beliau itu Hafsun al-Fardu, ya, lawan debatnya ini dari kalangan Mu'tazilah ini ahli kalam. Wa qala seraya Hafs al-Fardu ini mengatakan, man ana, siapa saya. Ya, jadi ketika dia mendatangi al-Imam Asy-Syafi'i membesuk beliau dalam keadaan sakitnya, dia pun mengatakan, apakah tuan kenal saya, siapa saya ini. Faqala, kemudian Imam Syafi'i menjawab, Hafsunil Fardu, Hafs al-Fard, la hafizakallahu wa la ra'aka hatta tatuba mimma anta fihi. Semoga Allah tidak menjagamu dan semoga Allah tidak memperhatikanmu hatta tatuba, sampai engkau tobat, mimma anta fihi, dari apa yang engkau berada padanya. Sampai ke tahap itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, semoga engkau tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak dirawat, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kamu tobat daripada apa yang engkau berada padanya, artinya dari ilmu kalam yang engkau ketahui atau yang kamu pelajari. Betapa Imam Syafi'i itu tidak setuju dengan yang namanya ilmu kalam. Khair. Wa qala aidan, dan beliau juga pernah mengatakan begini, law aliman nasu ma fil kalami minal ahwa, andai kata orang-orang itu mengetahui apa yang ada pada ilmu kalam minal ahwa berupa hawa nafsu, la farru minhu firarahum minal asad, niscaya mereka semua akan lari daripada ilmu kalam tersebut seperti larinya mereka daripada singa. Nah, itu parahnya ilmu kalam. Khair. Wa qala aidan, dan beliau juga pernah mengatakan, idza sami'ta ar-rajula yaqulu, jika kamu mendengar seorang laki-laki itu mengatakan al ismu huwal musamma au ghairul musamma, fashhad bi annahu min ahlil kalam waladina lahu, waliyadu billah. Jika engkau mendengar seorang laki-laki itu mengatakan al-ismu, nama itu, huwal musamma, apakah dia yang dinamai, au ghairul musamma, ataukah bukan yang dinamai. Nah, fashhad, maka saksikanlah, bi annahu, bahwasanya orang yang seperti ini min ahlil kalam, termasuk daripada ahli kalam, waladina lahu, dan orang yang tidak ada agamanya, kata beliau. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya, al-ismu huwal musamma, nah ini kajian dalam ilmu kalam, ini dalam ilmu teologi, nama itu apakah itu yang dinamakan atau bukan yang dinamakan. Jadi antara suatu benda, misalnya benda itu punya nama, nama itu itukah benda itu ataukah bukan. Ya, ini kajian yang diperdebatkan panjang lebar dalam ilmu teologi biasanya, ini dalam ilmu falsafah dan seterusnya. Allah adalah lafzul jalalah, nama, ya. Apakah Allah itu, kata Allah itu atau lafzul jalalah itu, itukah yang dimaksud Allah atau beda? Lain Allah, lain lafzul jalalah itu, lain nama itu, lain nama, lain hakikatnya. Nah, itu permasalahan yang sering kita temukan dalam kajian-kajian ilmu falsafah teologi, ya. Ilmu kalam lah kurang lebih seperti itu. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kalau kamu, ya, mendengar ada orang yang mengatakan begini, ismu huwal musamma ka au ghairul musamma, maka ketahui itu orang ahli kalam itu, dan orang yang begitu orang-orang yang tidak ada agamanya, kata beliau. Wa qala Az-Za'farani, dan berkata Imam Az-Za'farani, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hukmi fi ashabil kalami, ya, keputusanku terhadap orang-orang ahli kalam itu, ayyudrabu bil jarid, bahwasanya mereka itu harus dipukul bil jarid, dengan pelepah kurma, dengan pelepah kayu dan seterusnya. Ya, ditakzirlah bahasa kasarnya, dihukum kurang lebih seperti itu. Wa yutofa, dan digiring
bihim mereka bil asyairi pada suku-suku wal qabaili dan juga kabilah-kabilah. Jadi dipertontonkan ya, dipermalukanlah kurang lebih seperti itu. Wa yuqala dan dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnata. Nah, inilah balasan orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah wa akhadha bil kalam, dan yang mengambil ilmu kalam. Ya, seraya diteriakilah bahasa kasarnya seperti itu di tengah masyarakat, di tengah kabilah atau suku-suku yang ada di situ, bahwa ini orang meninggalkan kitab dan sunnah dan dia mempelajari ilmu kalam. Nah, itu sebagai bentuk tahzir atau ketidaksetujuan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terhadap mereka orang-orang ahli kalam. Nah, waqala Ahmad ibnu Hanbal, dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, la yaflahu sahibul kalami abada. Tidak akan pernah beruntung orang-orang ahli kalam abada selamanya, itu kata beliau. Wala takadu, dan engkau hampir tidak melihat seorang pun yang melihat, yang mempelajari fil kalami, ilmu kalam itu, illa melainkan wa fi qalbihi, di dalam hatinya dagalun, itu ada kerusakan, ada keburukan. Nah, itu kesimpulan daripada Imam Ahmad bin Hanbal dalam menilai ilmu jadal, ilmu kalam itu. Wa balagha, dan beliau ini berlebihan, artinya banyak sekali fi dhammihi, dalam mencela ilmu kalam ini. Hatta sampai-sampai ya, hajara al-Haris al-Muhasibiyah, beliau itu meninggalkan ya, tidak setujulah bahasa kasarnya seperti itu, kepada Al-Haris Al-Muhasibi, Al-Imam Haris Al-Muhasibi, ma'azuhdihi, padahal zuhud sekali Abdul Haris Al-Muhasibi ini, wa war'ihi, orangnya wara', bisababi tasnifi, itu karena disebabkan tasnifihi kitaban, beliau mengarang suatu kitab birraddi 'alal mubtadi'ati, ya, terkait dalam menolak orang-orang yang ahli bidah, artinya orang-orang ilmu kalam. Nah, saking bencinya Imam Ahmad bin Hanbal terhadap ilmu kalam, sampai-sampai ya, bahasa kasarnya ini sahabat beliau atau yang ulama besar yang sejaman beliau, yang zuhudnya luar biasa, waraknya luar biasa, itu sampai-sampai beliau tinggalkan itu. Kenapa? Karena permasalahan yang sepele yang ada kaitannya dengan ilmu kalam. Apa dia? Beliau itu mengarang ya, Imam Abdul Haris Al-Muhasib ini mengarang suatu kitab, yang mana kitab itu kitab membantah tuhmah-tuhmah, membantah ya pendapat-pendapat orang-orang ahli kalam. Nah, wa qala lahu, dan beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu berkata kepada Abdul Haris Al-Muhasibi, apa kata beliau? Wahaka, celaka kamu, alasta tuhki bid'atahum, bukankah kamu itu menceritakan bid'ah mereka, kesesatan mereka, awalnya summa taruddu alaihim, kemudian engkau membantah ke atas mereka pendapat mereka setelah kamu hikayatkan, ceritakan lebih dulu. Alasta tahmilu, bukankah kamu kalau begitu tahmilun nasa, itu membawa orang-orang bitasnibika, melalui karyamu ini, karanganmu ini, ala mutala'atil bid'ah, untuk mengkaji perkara-perkara bid'ah, wa tafakkuri fitilka syubhati, dan berpikir-pikir fitilka syubhati, terkait syubhat-syubhat tersebut, fayad'uhum dzalika ila ar-ra'yi wal ba'si, maka itu akan mengajak mereka atau mendorong mereka ila ar-ra'yi, kepada ar-ra'yi, melihat, berpendapat ya sesuai dengan ar-ra'yi wal ba'si, dan juga mengkaji lebih jauh, membahas lebih jauh. Jadi bentuk ketidaksetujuan daripada Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Haris Al-Muhasibi rahimahullahu taala ini, karena beliau itu mengarang suatu kitab yang mana kitab itu membantah perkara-perkara yang ada dipelajari di dalam ilmu kalam. Nah, padahal isi kitab itu membantah, seharusnya kan bagus kan, kurang lebih seperti itu. Tetapi ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak bagus, karena di dalam karangan beliau itu beliau paparkan lebih dulu itu pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan atau dalil-dalil orang-orang ahli kalam. Nah, kemudian setelahnya dibantah oleh beliau. Nah, begitu metode penulisan kitab beliau. Nah, ini kitab beliau ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal ya, bahasa mapunya, kalau dikaji oleh orang-orang, maka secara tidak langsung mereka itu akan tahu terkait dengan ilmu kalam itu, karena kamu paparkan lebih dulu.
di dalam kitabmu pendapat-pendapat mereka, perkataan-perkataan mereka, walaupun memang kamu bantah setelahnya, tapi kan kamu paparkan lebih dulu. Nah, itu kan akan memotivasi atau memancing mereka untuk mempelajari lebih jauh, untuk berkesimpulan, untuk berpendapat dan seterusnya. Ini bahaya. Nah, atas dasar itulah sehingga Imam Ahmad bin Hambal itu sampai itu tidak refleks ya. Bahasa kasarnya beliau meninggalkan Haris Al-Muhasibi. Padahal Imam Abdul Haris Al-Muhasibi ini terkenal sekali dengan waroknya, terkenal sekali dengan zuhudnya. Nah, ini hikayat diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Beliau secara tidak langsung ingin mengatakan kepada kita bahwa saking parahnya, saking buruknya ilmu kalam itu di mata Imam Ahmad bin Hambal, sampai Abdul Haris Al-Muhasibi yang bukan sebenarnya orang ahli kalam, yang warok bahkan orangnya, yang zuhud bahkan orangnya, itu ditinggalkan hanya karena permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan masalah ilmu kalam. Wa qala Ahmad rahimahullah, dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, ulamaul kalam zanadiqah. Ulama kalam itu adalah kafir zindik. Nah, itu waliyadzubillah. Wa qala Malikun rahimahullah, dan berkata Imam Malik rahimahullah, ara'aita, bagaimana menurut engkau, in ja'ahu man huwa ajdalu minhu, ya, apabila datang kepada dia, siapa ini, kepada orang-orang ahli kalam ini, man huwa ajdalu minhu, orang yang lebih hebat lagi jidalnya, debatannya, pandangannya, dalilnya dan seterusnya, lebih hebat lagi daripada dia, ayada'u, apakah dia akan meninggalkan dinahu, agamanya, kulla yaumin, setiap hari, lidinin jadidi, kepada agama yang baru. Nah, ini pertimbangan daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala terkait buruknya atau tidak baiknya ilmu kalam itu. Karena ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas masalah teologi dengan metode akliyah, ya, akal, secara akal. Di situ kemudian akan terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, andai kata beliau, ya, orang yang ahli kalam itu taruhlah dalilnya, pendapatnya, kemudian terkalahkan oleh seseorang misalnya yang lebih hebat lagi dalam berjidal dan seterusnya, maka otomatis dia akan tinggalkan pendapat yang sebelumnya. Dia akan ikut kepada pendapat yang mengalahkan pendapat dia. Nah, nanti orang yang mengalahkan pendapat dia itu, kalau ternyata ada lagi yang lebih hebat daripada dia, kemudian terkalahkan lagi pendapat dia dan seterusnya, maka akan ditinggalkan lagi dan ikut lagi kepada orang tersebut. Nah, begitu seterusnya. Nah, inilah yang beliau maksud, keburukan ilmu kalam itu akan membuat orang itu setiap hari itu berpindah agama, berpindah pendapat. Nah, kurang lebih seperti itu. Padahal kan yang namanya kebenaran itu ya satu dan absolut, sampai kapanpun tidak akan pernah berubah-berubah dan seterusnya. Itu petanda kalau ilmu kalam itu sangat tidak baik menurut Al-Imam Al-Malik dari kata-katanya ini. Oke. Yakni artinya anna aqwalal mutajadilina tataqawamu. Bahwasanya perkataan-perkataan orang-orang yang pandai berdebat, berjidal dari kalangan ahli kalam itu tataqawamu, itu tidak konsisten, tidak bisa dipegang, ya, kurang lebih seperti itu. Wa qala Malikun rahimahullahu aidan, dan berkata Imam Malik rahimahullahu juga, ini ungkapan yang berikutnya, la tajuzu syahadatu ahlil bid'ah wal ahwa, tidak boleh itu persaksiannya ahli bid'ah dan orang-orang ahli hawa nafsu, maksudnya orang-orang ahli kalam ini. Jadi mereka ini persaksian mereka ditolak dalam setiap hukumnya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak bisa dijadikan saksi baik dalam masalah ini atau masalah itu, masalah sana dan seterusnya. Faqala ba'du ashabihi fi ta'wilihi, dan berkata sebagian ashab, sahabat-sahabat beliau, fi ta'wilihi, dalam mentakwil perkataan beliau yang mengatakan la tajuzu syahadatu ahlil bid'ah wal ahwa ini, innahu arada bi ahlil hawa, bahwasanya beliau yang dimaksud oleh beliau dengan ahlil hawa itu adalah ahlal kalami, orang-orang ahli kalam, ala ayyi madhhabin kanu, atas apa saja mazhabnya mereka itu, terserah mau dia mazhab apa saja, yang penting mereka adalah ahli kalam, maka persaksian mereka itu ditolak di semua lini hukum di dalam Islam. Nah, itu petanda betapa parahnya ilmu kalam menurut Al-Imam Malik. Kemudian waqala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, nah ini sahibnya Abu Hanifah lagi sekarang, man talabal ilma bil kalam tazandaq. Nah, siapa yang menuntut ilmu bil kalam dengan melalui jalur ilmu kalam, tazandaqa, maka dia pun akan menjadi zindik. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Imam Hasan Asy-Syaibani, masih mazhab Hanafiyah ini,
La tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian itu bergaul dengan orang-orang ahli hawa nafsu. Wala tujadiluhum, dan jangan berdebat dengan mereka. Wala tasma'u minhum, dan jangan mendengar dari mereka. Artinya jangan belajar dari orang-orang yang seperti ini. Khair. Wa qad ittafaqa ahlul hadis minas salaf ala hadza, dan sungguh telah sepakat, kata Imam Al-Ghazali, ahlul hadis dari kalangan para salaf ala hadza, atas ini, atas bahwasanya ilmu kalam itu tidak baik, haram, bid'ah. Itu pembahasan tadi di atas. Wala yanhasiru ma nuqila anhum, dan tidak bisa diringkas, ya, tidak teringkas apa yang dinukilkan anhum dari mereka, dari kalangan para salaf, minat tasdidati pihi, berupa at-tasdidati, kekerasan mereka, ya, pihi, ya, pada ilmu kalam ini. Jadi banyak sekali nukilan-nukilan pendapat-pendapat, arahan-arahan dari kalangan salaf ini yang tidak bisa lagi dihitung banyaknya, terkait mereka sangat ekstrim, terkait mereka sangat ketat, sangat tasdid dalam menekang ilmu kalam ini, dalam ketidaksetujuan mereka terhadap ilmu kalam ini. Wa qalu, dan mereka mengatakan begini, ma sakata anhu sahabatu ma'annahum a'rafu bil haqa'iqi wa afsahu bi tartibil alfazi min ghairihim illa li'ilmihim bima yatawalladu minhu minasyarri. Ya. Tidaklah diam darinya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'annahum, padahal mereka ini sesungguhnya yang paling taunya bil haqaiqi, terhadap hakikat segala sesuatu, wa afsahu, dan paling fasihnya mereka bitartibil alfazi min ghairihim, dalam menyusun lafaz-lafaz atau kata-kata yang melebihi daripada yang selain daripada mereka, illa li ilmihim, kecuali karena taunya mereka, sadarnya mereka, bima yatawalladu, akan apa yang akan terlahir minhu, darinya, dari ilmu kalam itu, minasyarri, berupa keburukan. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sahabat itu orang yang paling arifnya terhadap hakikat-hakikat sesuatu, dan paling fasih kata-kata mereka dalam menjelaskan hakikat-hakikat segala sesuatu. Tapi kenapa mereka tidak membahas ilmu kalam? Tidak pernah ada riwayat terdengar bahwa para sahabat itu berbicara tentang ilmu kalam. Itu, kata beliau, karena mereka sadar bahwa keburukan yang muncul dari ilmu kalam itu ada. Itu yang kemudian membuat mereka itu tidak pernah menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan masalah ilmu kalam. Walizalika, kadang oleh karena itulah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang keterlaluan, celakalah orang-orang yang keterlaluan, celakalah orang-orang yang keterlaluan, orang-orang yang berlebihan, sampai 3 kali diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kata Imam Al-Ghazali, al-muta'ammiquna fil bahsi wal istiqsa, orang-orang yang memperdalam, terlalu dalam, fil bahsi, dalam membahas sesuatu, wal istiqsa, dan juga dalam mengkaji segala sesuatu. Itu yang dimaksud dengan al-mutanatti'un, ya. Secara tidak langsung Imam Al-Ghazali ingin menyindir di sini, al-muta'ammiqun fil bahsi wal istiqsa itu adalah mereka orang-orang ahli jadal, mereka orang-orang ahli kalam, ya. Wahtaju, dan mereka berdalil juga, ya, para salaf ini, bi anna dzalika, bahwasanya yang demikian itu, lau kana minaddin, andai kata ia termasuk daripada bidang agama ilmu kalam tersebut, la kana dzalika ahamma ma ya'muru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang demikian itu yang paling penting apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kalau memang itu bagian daripada agama. Wa yu'allimu tariqahu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan jalannya, tata caranya. Wa yusni alaihi wa ala arbabi, dan Rasul akan memuji atas ilmu kalam tersebut, wa ala arbahi, dan orang-orang yang mahir dalam ilmu kalam itu, ulama-ulama kalam itu. Nah, faqad 'allamahum al-istinja, justru Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh mengajarkan mereka para sahabat al-istinja, bagaimana beristinja, wa naddabahu ila hifdzil faraidi, dan Rasul menggalakkan mereka itu untuk menjaga kewajiban-kewajiban, fardu-fardu, wasna alaihim, dan Rasul memuji mereka orang-orang yang menjaga fardu ini, yang mengamalkan tata cara beristinja dan seterusnya. Wa nahahum anil kalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka daripada mempelajari ilmu kalam, bil qadiri, yang berhubungan dengan masalah qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, seraya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, amsiku, tahan, jangan panjang lebarkan kalau sudah pembahasan yang berhubungan dengan qadar.
kita ketahui bahwa pembahasan qadar ini secara panjang lebar, secara jauh, secara detail itu kajiannya orang-orang ahli kalam. Nah, itu dalil para ulama sehingga mereka itu mengatakan bahwa ilmu kalam itu haram. Wal hadza, dan atas dasar inilah, artinya atas dasar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dan seterusnya, istamarrah, berterusan, artinya berkomitmen as-sahabatu, para sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi mereka. Jadi atas dasar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyuruh untuk mempelajari ilmu kalam, tidak pernah memuji mereka yang pandai dalam ilmu kalam. Justru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan masalah-masalah fikih dan seterusnya, bahkan memuji masalah-masalah yang seperti ini, dan juga yang ahlinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang membahas masalah qadar dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud ala zalika, atas dasar itu akhirnya para sahabat pun berkomitmen dalam masalah itu, artinya dalam masalah yang hanya diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara yang tidak diajarkan itu tidak digubris oleh para sahabat. Nah, makanya tidak pernah terdengar dari kalangan para sahabat itu menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu kalam. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali di sini. Nah, faziyadatu 'alal ustad tugyanun, maka melebihi, melampaui ke atas seorang ustad itu, tugyanun itu adalah pembangkangan, wa zulmun, dan merupakan kezaliman. Wa humul ustazuna wal qudwatu. Nah, sedangkan mereka ini para sahabat ini al ustazuna, mereka adalah ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, wal qudwatu, dan juga teladan kita. Wa nahnu al atsba, kita ini pengikut, wa talamizatu, dan juga murid-murid. Jadi karena sahabat istamarra, punya komitmen sama dengan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka amalkan. Apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka tinggalkan. Nah, sahabat seperti itu, nah kita juga harusnya seperti itu, tidak boleh melampaui, melebihi sahabat tersebut, karena itu merupakan tugyan dan itu merupakan kezaliman. Mereka adalah ustadz kita, para sahabat itu adalah guru kita, sementara kita ini adalah para pengikut dan muridnya. Itu kesimpulan Al-Imam Al-Ghazali dalam menukil pendapat-pendapat ulama, bahkan pendapat-pendapat imam mazhab, mulai daripada Imam Syafi'i seterusnya sampai kepada Imam Abu Hanifah, terkait versi mereka yang mengatakan bahwa ilmu kalam, ilmu jadal itu adalah ilmu yang haram, yang bid'ah. Nanti kita akan bahas pendapat yang berlawanan dengan pendapat ini pada pertemuan yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل على